Perusahaan yang mengoperasikan kapal feri Sewol menghadapi tuntutan pemangkiran pajak, penggelapan, dan keteledoran. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Saengge. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tenggelamnya kapal Sewol yang ada di Korea Selatan. Nah, sebelumnya aku juga mengucapkan turut berduka cita kepada kerabat korban dan kepada korban, semoga diterima di sisinya, amin. Dilapangkan kuburnya, amin. Memasuki musim semi, seharusnya April menjadi bulan penuh cinta bagi masyarakat Korea Selatan. Namun, keceriaan dan kebahagiaan tidak tampak pada tahun 2014 lalu. Nah, kapal Sewol ini mengangkut 476 penumpang. Sebagian besar adalah siswa dari sekolah menengah Ansan di Seoul yang akan berdharma wisata dari Incheon ke Jeju. Kapal seberat 6.825 ton ini mengirim sinyal marah bahaya pada 2,7 km dari Byungpon pada jam 8:50 waktu setempat. Kebanyakan dari penumpang ini diselamatkan oleh kapal nelayan dan kapal komersial lainnya yang telah tiba 30 menit sebelum kapal-kapal pasukan penjaga pantai datang dan Angkatan Laut Korea datang. Kurang lebih 20 km di lepas pantai barat daya Korea Selatan, feri mulai miring ketika hendak berlayar menuju Jeju. Seorang awak kapal yang terlibat dalam penyelamatan mengungkapkan bahwa kawasan tersebut tidak memiliki terumbu karang dan bebatuan, sehingga penyebab kecelakaan diduga karena kerusakan kapal itu sendiri. Namun, ada laporan yang menyebutkan bahwa arah kapal feri melewati dari jalur yang seharusnya. Nah, jadi dia tuh kayak harusnya kan gini gitu, tapi tuh dia kayak menyimpang gitu arahnya. Ada seorang penumpang selamat yang bersaksi bahwa dia mendengar suara keras dan mendadak feri berhenti bergerak. Di penghujung hari kecelakaan, kapal tersebut terbalik dan nyaris tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Banyak sekali orang-orang di seluruh dunia dan tentunya warga Korea itu sendiri yang skeptis dan marah akan tenggelamnya kapal Sewol. Bahwasanya banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan sengaja membiarkan kapal ini dan orang-orang di dalamnya tenggelam. Dan ada beberapa teori-teori dan klaim dari orang-orang. Yang pertama adalah di berita yang dipampangkan di TV, di radio, di media manapun menginformasikan bahwa semua orang telah dievakuasi dari kapal tersebut. Banyak yang percaya mereka melakukan ini agar masyarakat tidak panik dan mendorong pemerintah untuk melakukan yang lebih. Yang kedua, kru meminta semua orang tetap diam di dalam kapal ketika kapalnya mulai tenggelam. Ada waktu 100 menit antara jam 8:29 ketika kapal mulai miring sampai jam 10:25 waktu setempat. Untuk mengevakuasi semua penumpang, semua anak sudah memakai rompi keselamatan dan mereka mengumumkan agar semua orang keluar pada saat kapal mulai tenggelam. Sebenarnya hanya dibutuhkan waktu 6 menit untuk semua penumpang keluar dari kapal tersebut dan selamat mengapung di air. Namun, naasnya, kru kapal meminta semua penumpang tetap diam di dalam kapal. Nah, yang ketiga, saat tim evakuasi datang, mereka hanya mengelilingi kapal tanpa mencoba membantu. Orang tua dari anak-anak yang terperangkap melihat dari kejauhan bahwa mereka tidak melakukan apapun untuk membantu orang-orang ini selamat dari kapal. Dan juga diduga mereka hanya mengelilingi kapal dan mematroli keadaan saja. Yang keempat, dari 5 orang yang pertama dievakuasi, 3 diantaranya adalah kru kapal
dan mereka tidak mencoba membantu anak-anak yang di dalam kapal, dan diduga kru kapalnya menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang kelima, tawaran dari Angkatan Laut Amerika Serikat dikabarkan ditolak oleh pemerintah Korea Selatan. Yang keenam, dari analisa radar yang ada, kapal Sewol membuat gerakan yang mencurigakan seperti menyetir secara zigzag dan membuat gerakan-gerakan cepat di luar rute yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan yang ketujuh, ada 400 ton besi baja di dalam kapal. Di basementnya gitu ya, kayak yang ya kalau di bawahnya gitu, kalau yang di atas kan buat penumpang, nah itu yang di bawahnya gitu ditemukan 400 ton besi baja. Nah, beberapa ahli menduga bahwa proses tenggelamnya kapal Sewol mungkin dipercepat karena kelebihan muatan tersebut. Yang kedelapan, badan Yoo Byung-eun, seorang miliuner dan sang pemilik kapal Sewol, ditemukan sudah mulai membusuk, dikelilingi botol-botol alkohol di tengah ladang. Tim forensik baru bisa mengidentifikasi mayatnya setelah 6 minggu berlalu, dan para pengguna internet Korea Selatan mempertanyakan bagaimana bisa pihak berwenang memakan waktu 6 minggu untuk menyadari bahwa mereka telah menemukan Yu, seorang tokoh agama, artis, dan seorang bilioner yang wajahnya terpampang di poster-poster di seluruh negeri selama berbulan-bulan. Dan juga Yu diketahui sebagai seorang yang religius, tapi mengapa mayatnya dikelilingi oleh botol-botol alkohol? Dan banyak yang tidak percaya. Hal itu membuat orang-orang berpikiran bahwa ini adalah ulah pemerintah Korea Selatan yang sengaja agar kapal Sewol tenggelam. Dipercaya adanya upaya penenggelaman kapal karena kapal itu dimiliki oleh bilioner Yu. Bilioner Yu adalah bagian dari mafia bisnis dan merupakan salah satu orang yang sangat dekat dengan organisasi gereja terkuat di Korea Selatan, yang seringkali tidak sependapat dengan pemerintah. Jadi pemerintah sengaja menenggelamkan kapal tersebut agar orang-orang marah dengan perusahaan dan organisasi gereja yang dekat dengan bilioner Yu. Dan efeknya lebih besar jika yang meninggal adalah anak-anak. Nah, jadi gimana tuh menurut kalian? Komen di bawah ya. Yoo Byung-eun menjadi buronan aparat keamanan Korea Selatan selama beberapa bulan. Sebelumnya, guna mencari Yu, polisi telah menawarkan hadiah sebesar 500.000 US dollar atas informasi yang berujung kepada penangkapannya. Kemudian pada Juni lalu, sedikitnya 4.000 polisi Korea Selatan mencoba menemukan Yu dengan cara menggerebek kompleks Gereja Baptis Evangelis. Kepolisian Korea Selatan memastikan bahwa jenazah yang ditemukan bulan lalu merupakan jenazah Yoo Byung-eun, pemilik kapal feri Sewol yang menjadi buronan pemerintah Korea Selatan. Nah, kepastian itu diumumkan oleh pemerintah Korsel Woo Hyung-ho setelah diketahui bahwa DNA tersebut klop dengan jenazah Yoo Byung-eun. Sampel DNA yang telah diambil dari jenazah yang sudah membusuk tersebut sama persis dengan DNA Yu. Sidik jemari tangan kanannya juga telah terkonfirmasi, kata Woo Di-Sucheon kepada kantor berita Korea Selatan. Dan dia juga mengatakan tidak ada tanda-tanda pembunuhan di tubuh Yoo Byung-eun. Kepada pers, Woo Hyung-ho mengatakan jasad Yu ditemukan di sebuah rumah peristirahatan di Sucheon pada 12 Juni yang lalu. Kendati telah membusuk, jasad tersebut masih dalam keadaan utuh. Bahkan, jenazah tersebut masih menggunakan jaket.
buatan Italia dan sepasang sepatu mahal. Ada pula 3 botol minuman keras buatan Korea Selatan di dalam tas dan kaca pembesar. Tragedi kapal Sewol menewaskan 294 orang dan Yu menjadi buronan sejak kapal feri itu tenggelam. Pada 16 April lalu, Yu diduga ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya yang mengakibatkan muatan kargo menumpuk dan standar keamanan dilanggar. Dan dikabarkan Direktur Perusahaan Kapal Feri Sewol dipenjara selama 10 tahun. Pada Kamis 20 November 2014, Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada pimpinan perusahaan kapal Sewol yang tenggelam dan menewaskan lebih dari 300 penumpang, yang sebagian besar adalah siswa sekolah. Kim Han-sik dinyatakan bersalah tidak menerapkan prosedur keselamatan secara benar di kapal, dan dalam sidang terungkap bahwa kapal feri Sewol dimodifikasi agar dapat memuat lebih banyak kargo, dan pengadilan mengatakan Kim Han-sik mengizinkan kapal feri tersebut secara rutin mengangkut muatan berlebihan dari batas dan menyetujui renovasi ilegal untuk menambah kapasiti penumpang. Wartawan BBC Korea Selatan Stephen Evan mengatakan selama ini pihak-pihak yang disalahkan terpusat pada kapten dan anak buah kapal yang tertangkap kamera meninggalkan kapal, sementara para penumpang diperintahkan tetap berada di dalam kapal, dan dikabarkan anak pemilik kapal feri Sewol ditangkap di Prancis. Setibanya di Korea Selatan, Yu menolak diwawancara oleh wartawan yang sudah menantinya. Wanita berusia 51 tahun ini langsung dibawa ke kantor jasa penyelidik untuk diperiksa. Dan Yu mengatakan sebelum memasuki kantor penyelidik, dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melarikan diri dari Korea Selatan. Terus kenapa nggak di Korea aja? Kenapa harus ketemunya di Prancis? Kan tanda tanya, kan? Kan kita orang-orang yang awam ini mengetahuinya, oh iya dia melarikan diri. Kan padahal lu katanya oh enggak. Tapi kan ia juga membantah semua dakwaan yang ditunjukkan kepadanya. Bahkan ini lucunya. Bahkan dia juga membantah bahwa ayah adalah pemilik perusahaan kapal feri Sewol. Nah, lucu toh. Lah terus nek dudu kapal bapake, kapale sopo? Kapalku. Lah, siapa aku punya kapal? Ya, doakan saja ya guys. Amin. Makanya kalian jangan lupa subscribe. Dia juga mengatakan dia merasa sedih atas tenggelamnya kapal Sewol dan tidak ada yang bisa menyembuhkan keluarga korban. Ya namanya juga masih anak-anak, masa depannya masih panjang. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih ya gitu deh. Kalau menurut kalian nanti tulis di komen ya. Ada juga kabar yang beredar bahwa penenggelaman kapal feri Sewol untuk mengalihkan berita karena Presiden Korea Selatan telah korupsi. Jadi tuh katanya nih bukan aku ya, kata temen aku nih, kan ini juga ada filmnya nih, kalian nanti lihat ya filmnya ya. Sedih banget, kata temen aku itu katanya, iya katanya Presiden Korea Selatan itu korupsi, jadinya sengaja nenggelamin ini kapal biar beritanya itu berfokus sama tenggelamnya kapal Sewol ini, bukan berfokus pada korupsi si presiden ini, katanya. Namanya juga katanya kan. Nah terus gimana menurut kalian? Menurut kalian ini memang murni kecelakaan atau memang ya kecelakaan yang dibuat-buat? Itu dia kisah tragis
dari Korea Selatan yang tidak dilupakan masyarakat Korea Selatan itu sendiri dan masyarakat dunia atas tenggelamnya kapal feri Sewol pada tahun 2014 lalu. Padahal udah 2014 tapi sekarang tuh kayak masih ya jadi bahan omongan gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.